Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah pengantar manajemen. Hari ini kita akan fokus pada topik mengenai perencanaan manajemen. Pertama-tama saya akan menjelaskan kepada kalian fungsi-fungsi dalam manajemen. Siapa saja ahli-ahli dalam bidang manajemen yang merumuskan atau memberikan definisi tentang fungsi manajemen dan topik-topik apa saja yang dibahas dalam fungsi manajemen. Mari kita lihat pada slide berikutnya. Pengertian dari fungsi manajemen itu sendiri adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang selalu kita jadikan acuan sebagai seorang manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi, apa saja sih yang biasa kita lakukan atau aktivitas apa saja yang biasa kita lakukan sebagai seorang manajer dan bagaimana kita melaksanakannya seperti itu. Nah, semua ini tentu saja kita lakukan aktivitas-aktivitas ini untuk mencapai tujuan. Jadi sekarang kita perlu mengetahui elemen-elemennya dari aktivitas-aktivitas apa saja yang biasa kita lakukan sebagai seorang manajer. Menurut Harold dan Cyril dalam bukunya yang berjudul Principles of Management, ada 5 fungsi administrasi dan manajemen yang diungkapkan oleh 2 orang ahli. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Yang ketiga adalah pengadaan tenaga kerja. Yang keempat adalah pemberian bimbingan. Dan yang kelima adalah pengawasan. Ada beberapa ahli yang merumuskan 4 elemen. Ada ahli yang lain merumuskan 5 elemen. Ini tidak menjadi masalah bagi kita. Ini merupakan hanya perbedaan sudut pandang dan kemudian ada sedikit perkembangan sejarah dari teori-teori manajemen itu sendiri dan lebih khusus lagi pada fungsi manajemen. Di sini Harold dan Cyril merumuskan 5 fungsi manajemen. Dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan menjadikan pengadaan tenaga kerja elemen sendiri. Kemudian yang keempat adalah pemberian bimbingan, yang kelima adalah pengawasan. Tentu di teori lain atau ahli lain menyebutkan hal yang berbeda. Kita lihat sendiri seperti Henry Fayol, dia tidak merumuskan pengadaan karyawan atau pengadaan tenaga kerja dalam fungsi manajemen sendiri. Di sini Henry Fayol mengemukakan ada 4 fungsi manajemen. Pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga adalah memimpin, yang keempat adalah pengawasan. Jadi dalam pengadaan tenaga kerja, seperti yang disebutkan oleh Harold dan Cyril, itu termasuk di dalam 4 fungsi manajemen ini sendiri. Dia tidak dibedakan menjadi fungsi manajemen yang berbeda. Kemudian ada yang lebih banyak lagi oleh Ludwig Gulick dalam bukunya yang berjudul Paper on the Science of Administration. Ada 7 fungsi organik dari manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pemberian bimbingan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Kemudian ada John Afney, di mana
mengemukakan 4 fungsi manajemen: perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pengawasan. John F. Mee dan Henry Fayol sepertinya sedikit banyak memiliki kesamaan hanya di bagian motivating saja atau pemberian motivasi, dan ini sebenarnya mirip dengan yang Henry Fayol sebutkan. Di sini ada memimpin, kemudian di dalam memimpin itu tentu saja seorang pemimpin bisa memotivasi. Dan ini sedikit mirip dengan John F. Mee. Berikutnya ada John D. Millett. Di dalam bukunya Management in the Public Service, Millett mengemukakan 2 saja dari fungsi manajemen, yaitu bimbingan dan pemberian fasilitas. Nah, kita menggunakan 4 fungsi utama yang biasa dan umum digunakan oleh semua ahli-ahli modern manajemen, di mana 4 fungsi utama tersebut disebut dengan POAC. Yang pertama adalah planning, organizing, kemudian actuating, dan controlling. Planning sendiri merupakan proses menetapkan sasaran organisasi dan bagaimana kita mencapainya. Kemudian organizing nanti adalah proses pengaturan dan alokasi tugas, wewenang, serta sumber daya dalam mencapai sasaran. Actuating adalah proses menggerakkan orang tersebut agar termotivasi dalam melakukan tugas. Dan ini sedikit banyak pengertiannya dengan tadi yang disebutkan oleh Henry Fayol dan John F. Mee seperti itu, hanya penggunaan katanya berbeda dan pengertiannya sedikit berbeda, karena di sini actuating digambarkan sebagai proses, tidak hanya memimpin, tidak hanya memotivasi, tapi bagaimana proses menggerakkan orang-orang supaya termotivasi dalam melakukan tugasnya, dan yang dilihat adalah prosesnya. Berikutnya yang keempat adalah controlling. Controlling ini proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Jadi apa saja yang dilakukan atau lebih khususnya kita bahas ke semua ini di topik yang berbeda di hari yang berbeda. Hanya saja saya akan berikan gambaran umumnya saja. Yang pertama dari planning. Nah, di sini tadi sudah disebutkan bahwa planning itu adalah aktivitas menyusun rancangan guna mencapai tujuan perusahaan. Aktivitasnya saya berikan contoh sedikit ya, 4 saja. Aktivitas pertama kita bisa menetapkan target bisnis, kemudian menyusun strategi, menentukan sumber daya, kemudian menetapkan standar kesuksesan. Nah, misalnya bilanglah target bisnis kita adalah yang jangka pendek, kemudian jangka menengah, kemudian jangka panjang, seperti itu. Nah, itu dalam menetapkan target tersebut tentu saja berbeda-beda, seperti itu. Bagaimana menetapkan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang itu akan berbeda-beda, sehingga nanti dalam menyusun strateginya, kemudian menentukan sumber dayanya, dan menetapkan standar kesuksesannya tentu berbeda. Jika kita menetapkan target bisnis jangka panjang, maka nanti kita harus menyusun strategi yang sangat besar, harus terkoordinasi seluruh divisi dari perusahaan, kemudian membutuhkan juga sumber daya yang besar, sumber daya manusia yang besar, keuangan yang besar, kemudian sumber daya lainnya yang juga cakupannya besar, dan tentu standar kesuksesannya juga yang berbeda. Jadi setiap level perencanaan akan berbeda bagaimana kita menentukan aktivitasnya.
Nah, di sini bisa kalian lihat pembagian perencanaan tugas mulai dari low level planning, mid level planning, kemudian top level planning. Dalam low level planning ini biasanya digunakan untuk merencanakan atau bagaimana menyelesaikan pekerjaan atau sifatnya lebih ke operasional. Jadi bagaimana suatu tugas harus dilaksanakan. Nah, itu adalah perencanaan di level rendah. Kemudian ada perencanaan di level menengah. Di rencana level menengah ini sifatnya lebih ke taktikal. Artinya bagaimana kita berusaha untuk menyelesaikan atau mencapai target yang ditetapkan dengan uh, semua manajer level yang lebih tinggi seperti itu. Jadi kita di sini lebih banyak berbicara bagaimana merencanakan proses supaya kita dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian top level planning, di sini kita merencanakan bagaimana mencapai tujuan perusahaan. Tentu saja tujuan perusahaan yang paling besar dan sangat besar adalah visi misi perusahaan. Dan kemudian dalam perencanaan memiliki tentu saja banyak manfaat. Cuma saya contohkan di sini ada 4. Misalnya yang pertama kita punya pedoman dalam menjalankan aktivitas, kemudian menghindari kesalahan, memudahkan pengawasan, pelaksanaan tugas jadi lebih terorganisir. Saya berikan analogi seperti ini. Jika kita punya perencanaan, kadang kita masih terkendala karena tidak sesuai dengan tujuan. Padahal sudah kita rencanakan, kadang-kadang kita tidak tepat sasaran atau meleset dari tujuan yang telah ditetapkan. Nah, apalagi jika kita tidak melakukan perencanaan. Disitulah betapa pentingnya, sangat pentingnya dalam kita melakukan perencanaan. Kemudian ada organizing. Organizing ini sendiri pengertiannya adalah aktivitas pengaturan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kita mengatur, mengalokasikan seperti itu, membagi-bagi sumber daya yang ada di perusahaan, seperti contohnya pendelegasian wewenang. Artinya ini kita memberikan atau mengalokasikan sumber daya manusia yang ada, kita berikan tugas-tugas, masing-masing memiliki tugas-tugas tertentu. Kita bagi tugasnya. Nah, itu adalah proses pengaturan sumber daya manusia. Kemudian kita bagi juga tugasnya secara jelas. Kemudian kita tentukan manajer puncak yang mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas ini. Jadi ada pendelegasian wewenang, artinya SDM yang mendapatkan posisi tertentu itu dia memiliki wewenang apa saja dalam jabatannya, kemudian dia mendapatkan tugas apa saja dalam memegang jabatannya, dan juga ditentukan manajer puncak yang mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh karyawan. Berikutnya ada unsur organizing. Unsur organizing itu ada sekelompok orang yang diarahkan bekerja sama, kemudian melakukan aktivitas yang sudah ditetapkan, dan aktivitas yang diarahkan itu merupakan arah
guna mencapai tujuan. Jadi unsurnya ada 3, sekelompok orang, kemudian ada aktivitasnya, dan aktivitas ini diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, ada 3 manfaat dari organizing. Yang pertama adalah membagi tugas sesuai dengan kondisi perusahaan, menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas, dan anggota mengetahui tugas apa yang harus dijalankan. Nah, jadi sudah mulai ke tahap yang lebih berkembang, artinya kita sudah tahu siapa-siapa saja yang akan bekerja dan mendapatkan pekerjaan apa saja, sehingga kita siap untuk melakukan fungsi manajemen yang ketiga, yaitu bagaimana prosesnya, yaitu digambarkan oleh actuating, yaitu fungsi ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal, kemudian memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas. Fungsinya yaitu memberikan motivasi kepada pekerja, memberikan penjelasan, menjelaskan semua kebijakan. Jadi dalam actuating ini ada peran besar dari manajer atau pemimpin dengan memberikan motivasi, kemudian memberikan penjelasan, kemudian menjelaskan kebijakan supaya apa? Supaya semua karyawan bisa tetap jalan di perencanaan yang telah ditetapkan. Mungkin ada karyawan yang menghadapi kebingungan, sehingga di sana pemimpin harus memberikan penjelasan lebih. Kemudian ada mungkin karyawan yang motivasinya rendah, sehingga harus diberikan motivasi lebih oleh pemimpin. Yang terakhir, controlling. Controlling ini ketika sebuah aktivitas sudah terlaksana, maka kita harus lakukan evaluasi apakah proses aktivitas itu berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian kita harus lakukan juga klarifikasi terhadap penyimpangan, misalnya sudah ditetapkan jalan untuk menuju tujuan tersebut, jalannya A, kenapa masih menggunakan jalan B atau jalan C, itu kita klarifikasi terhadap penyimpangan itu. Setelah itu ketika kita sudah melakukan pencarian, evaluasi dan klarifikasi, berikutnya kita tetapkan solusi sehingga kita bisa memperbaiki apa yang telah terjadi, seperti itu. Ya, itu tadi sedikit gambaran tentang fungsi manajemen. Kita akan sekarang lebih dalam terhadap fungsi manajemen yang pertama, yaitu perencanaan. Tadi saya sudah sebutkan definisi dari perencanaan, yaitu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Jadi perencanaan merupakan proses yang penting bagi sebuah organisasi, karena tanpa ada perencanaan, nanti fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tentu tidak dapat berjalan, sehingga tujuan organisasi juga tidak tercapai. Nah, kita harus melalui step pertama, yaitu perencanaan. Nah, tahap awal perencanaan itu sangat ya gampang-gampang sulit, tapi di sini ada panduannya. Kita harus menggunakan yang kita sebut 5W1H, yang umum biasa digunakan oleh para manajer. Nanti ketika kita bisa merumuskan 5W1H, tentu akan memudahkan kita dalam melakukan perencanaan. Apa saja 5W1H itu? Yaitu what, where, when, who, why, and how. Saya akan terangkan lebih dalam. Nah, what, jadi apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dikerjakan.
Nah, ini harus merujuk pada pencapaian tujuan. Jadi misalnya tujuannya melakukan penjualan 500 produk handphone misalnya, seperti itu, targetnya adalah bisa menjual 500 produk, maka yang kita kerjakan adalah melakukan penjualan terhadap produk tersebut. Kemudian where, ketika kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan, nah di mana kita harus melakukan pekerjaan itu. Kita mau menjual, tentu kita mau pilih menjual barangnya di mana, apakah di marketplace atau di toko retail atau di toko lainnya, seperti itu. Kemudian when, kapan. Ada batas waktu yang kita tetapkan, karena tujuan pun akan memiliki batas waktu. Sehingga jelas tujuannya ada batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan who ini kita analisis kebutuhan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya pola pembinaan karir, kebijaksanaan dalam pengelolaan dan penggajian, dan metode dan teknik tentang pengadaan tenaga kerja yang dilaksanakan. Artinya siapa saja sih yang kita butuhkan untuk melakukan aktivitas ini atau pekerjaan ini. Nah, kita tentukan juga baik itu kuantitatif dan kualitatifnya. Kuantitatifnya tentu jumlahnya, kualitatifnya nanti kualitas dari SDM itu kita harus rencanakan, misalnya bagaimana membina SDM, kemudian bagaimana penggajiannya. Tentu jika kita lakukan penggajian dengan baik atau kita berikan benefit yang lain, tenaga kerja akan lebih baik dalam bekerja dan lainnya. Kemudian why, rencana itu harus mempermudah suatu pekerjaan sehingga mudah dilaksanakan. Berkaitan dengan mengapa hal itu yang menjadi tujuan, bukan yang lain. Jadi alasan yang kuat yang akan membuat tujuan menjadi semakin bagus. Jadi kita membuat perencanaan, kita pilih rencana tersebut, kita tanyakan pada diri kita mengapa kita memilih perencanaan tersebut. Mengapa bukan rencana yang lain yang kita tetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Disitulah bagaimana kita melakukan perencanaan dengan why. Kemudian how, setelah kita lakukan 5W, berikutnya adalah how. Artinya menentukan bagaimana arah suatu kebijakan akan dilaksanakan. Jadi bagaimana arah suatu pekerjaan itu akan dilaksanakan tentu akan mempermudah kita melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, tujuan dari perencanaan yang pertama ada memberikan pengarahan, baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Berikutnya, tujuan perencanaan berikutnya adalah mengurangi ketidakpastian, kemudian meminimalisir pemborosan, kemudian menetapkan tujuan dan standar yang digunakan. Kenapa perencanaan? Apa tujuan dari perencanaan? Ya, tentunya yang bisa kita lihat dari sini adalah agar semua tepat sasaran. Artinya kita mengatur supaya semua tepat sasaran dan kita menetapkan standar-standar untuk mencapai sasaran tersebut, dan nantinya tentu akan bisa kita meminimalisir pemborosan seperti itu. Dalam perencanaan ada dua elemen utama. Yang pertama adalah sasaran. Kalau tidak ada sasaran, tentu kita tidak tahu mau merencanakan apa. Untuk apa kita melakukan perencanaan kalau tidak ada hal yang dituju seperti itu. Berikutnya adalah perencanaan. Nah, sasaran itu adalah apa yang ingin dicapai. Bisa sasaran
masing-masing individu, kemudian kelompok atau grup, dan seluruh organisasi. Nah, sasaran ini sering disebut tujuan atau goal. Kemudian sasaran ini fungsinya untuk memandu manajemen, membuat keputusan, dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Jadi ketika sudah ada sasaran, kita bisa mengukur sebuah pekerjaan. Kemudian ada elemen rencana. Nah, elemen rencana ini berupa dokumen yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi di dalam rencana itu ada alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan yang akan diambil. Nah, kita mengklasifikasikan rencana berdasarkan cakupannya, terdiri dari dua, yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis merujuk pada mempertemukan organisasi dengan tujuan yang ditetapkan organisasi dalam rangka mengimplementasikan misi. Jadi rencana strategis ini adalah rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi ini adalah rencana besar dari seluruh organisasi. Jadi seluruh organisasi menuju ya kita sebut visi misi perusahaan seperti itu. Kemudian ada rencana operasional. Nah, rencana operasional ini lebih ke rencana detail yang menjabarkan bagaimana rencana strategis dapat direalisasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi ini adalah rencana yang lebih khusus seperti itu. Nanti masing-masing divisi itu akan memiliki rencana operasional. Nah, rencana operasional ini biasanya berisi tentang pekerjaan sehari-hari. Bagaimana kita merealisasikan rencana yang lebih besar dengan rencana yang lebih kecil seperti itu. Kemudian berdasarkan waktu, rencana dibedakan menjadi dua, ada rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Tentu ada organisasi yang menetapkan rencana jangka menengah. Sini ada rencana jangka pendek seperti itu. Di sini rencana jangka pendek biasanya penetapan rencananya itu dalam jangka waktu sampai dengan 1 tahun, kemudian jangka panjang sebagai rencana dengan jangka waktu 3 tahun atau lebih seperti itu. Bahkan ada yang 5 tahun. Jangka panjang itu 5 tahun, ada yang menetapkan seperti itu. Kemudian pembagian rencana berdasarkan kekhususan. Yang pertama adalah rencana direksional. Rencana direksional ini adalah rencana yang hanya memberikan guideline secara umum, tidak mendetail seperti itu. Dan rencana spesifik. Kalau rencana spesifik adalah rencana yang secara detail menentukan cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi rencana direksional ini tidak ada guideline yang mendetail, artinya tidak ada petunjuk secara detail bagaimana sebuah rencana itu dikerjakan. Tapi gambaran hanya gambaran umum, rencana gambaran umum. Kita harus melakukan apa, kita harus melakukan apa setiap harinya, itu hanya digambarkan secara umum. Kemudian yang spesifik artinya kita bisa mendapatkan cara-cara yang lebih spesifik, mungkin bagaimana mengoperasikan mesin, kemudian berapa waktu yang harus ditetapkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan sampai spesifik seperti itu. Kemudian ada rencana berdasarkan frekuensi penggunaan, ada single use plan, artinya rencana itu hanya dikembangkan untuk misalkan satu tujuan yang sangat spesifik, dan setelah tujuan itu tercapai, rencana tersebut tidak digunakan lagi. Jadi contoh single use plan ini ada program, kemudian proyek. Nah, ketika proyek selesai ya tentu saja kita
sudah perencanaan itu tidak kita gunakan lagi. Kemudian ada standing plan, yaitu perencanaan yang dibakukan untuk menangani situasi yang sedang dihadapi atau diperkirakan. Nah, biasanya standing plan ini berbentuk kebijakan, prosedur, kemudian standar dan aturan. Nah, itu ketika muncul situasi yang sama, kebijakan tersebut bisa digunakan lagi. Kemudian rencana berdasarkan bentuknya ada rencana informal. Rencana ini biasanya tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota atau suatu organisasi. Jadi ini biasanya hanya rencana per individu seperti itu, dan itu tidak tertulis, dan itu merupakan ya rencana yang kita buat sendiri sebagai seorang karyawan, bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan yang ingin kita lakukan. Kemudian ada rencana formal. Rencana formal ini tertulis dan itu disepakati oleh organisasi atau kelompok seperti itu, sehingga kita memiliki kesamaan persepsi, kesamaan rencana, sehingga akan mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan. Ada 4 tahap dalam melakukan perencanaan. Yang pertama adalah penetapan tujuan. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus menetapkan tujuan. Tujuan itu biasanya dari organisasi atau dari perusahaan, dilihat dari visi misinya, kemudian pada level menengah kita tetapkan lagi rencana yang diturunkan dari visi misi organisasi. Di level paling bawah kita menafsirkan lagi tujuan dari level menengah tadi, seperti itu. Kemudian kita lakukan pendefinisian situasi saat ini, apa saja sumber daya yang kita miliki, kemudian bagaimana kondisi persaingan bisnis seperti itu, di mana posisi perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan lain dan lain sebagainya. Kemudian langkah ketiga adalah dukungan dan hambatan. Jadi dilihat dari luar apa saja sih faktor-faktor pendukung dari kesuksesan organisasi kita, kemudian kita kaitkan dengan perencanaan seperti itu. Kemudian ada hambatan-hambatan dari luar, misalnya dari persaingan, kemudian dari hambatan ekonomi, kemudian hambatan dari apa saja yang terkait dengan bisnis kita yang bisa menghambat bisnis kita. Kemudian kita tentukan tindakan. Tindakan apa yang harus kita capai untuk melewati atau 3 langkah yang sebelumnya. Kita tetapkan tindakan mengacu pada 3 langkah yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini saya lebih jelaskan hambatan dari perencanaan. Hambatan perencanaan itu bisa terdiri dari kurang pengetahuan tentang organisasi, kurang pengetahuan tentang lingkungan, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif, kendala biaya, takut gagal, kurang percaya diri, dan penolakan terhadap perubahan. Nah, itu membuat kita gagal dalam melakukan perencanaan karena semua ini kita internalisasi sehingga kita tidak mau melakukan perencanaan dengan baik. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa sedikit banyaknya bermanfaat bagi kita semua.
Saya cukupkan perkuliahan hari ini, kita bertemu di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.